apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan di sini bahwa kita harus berniat sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, dan niat harus yang itu yang masih mentah. Kurang disentuh tadi pagi. Ayo udah siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mutrika sakit nggih, Bu? Jelas Iya, ya. Bu. Pakai HP ini, Pak. Alhamdulillah. Oke, sakit. Assalamualaikum, sinten Ibu? Bu Mutrika. Oh, Bu Ibu pimpinan daerah, Bu. Oh, pimpinan daerah, nggih. Pimpinan daerah Asia, nggih. Ada juga Bu Nafi Agustina niku nggih, pimpinan daerah Asia. Alhamdulillah. Niku kurang mudun anu Dok. Anu layarnya Dok. Pengertian? Nggih. Ini kelihatan. Nggih, kelihatan nggih. Kita mulai saja dulu nggih, Dok. Agak awal saja nggih. Nggih. Pak mangke nggih yang terakhir itu ada doa nggih. Nggih, sudah saya siapkan nanti dari Mas, HP-nya Mas diambilin Mas. Dari Musrifah. Dari Musrif sudah ada nanti. Ambilkan HP-nya ini. apa mana? Apa ini? HP ini lagi. Suaranya Ini siapa? Adanya Prof Rifki. Oh, berarti udah sepuh juga ya? Prof Rizky dulu. sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat beliau Dr. Atikah Muslim Zaki yang alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah akan menjadi pemateri pada kajian Masjid Nurul Huda dan dikelola oleh pimpinan Ranting Muhammadiyah Kelapa Godong. Yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Kebumen yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir beliau pimpinan umum, ketua umum Ibu Siti Mutrika, dan ketua 1 beliau Ibu Agustina, ini dari ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kebumen. Yang kami hormati seluruh peserta kajian Masjid Nurul Huda yang tidak bisa saya sebut satu persatu, baik yang hadir secara offline, online, ataupun yang hadir di masjid, tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kajian pada malam hari ini kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Siti Mutrika selaku pimpinan daerah Aisyah Kebumen. Yang berikutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Atikah Muslim Zaki. Untuk menyingkat waktu, mari kajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, perlu kami sampaikan untuk seluruh peserta baik yang hadir secara online maupun offline, apabila nanti dalam kajian ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa lewat chat ataupun mengangkat tangan. Kemudian ketika kajian dimulai, mohon kepada seluruh peserta untuk
mengemutkan speakernya sehingga tidak mengganggu jalannya pengajian. Itu untuk acaranya. Kemudian sebelum ke acara berikutnya perlu kami sampaikan, pimpinan Ranting Muhammadiyah Kelapa Godo mempunyai sebuah program yaitu pembangunan pondok pesantren di Ponegoro, ya, yang saat ini sudah ada santrinya. Tadi di slide sebelum acara ini dimulai sudah saya tayangkan beberapa kiprah santri-santri kita, dan di awal tadi juga sudah ada penampilan kemampuan santri-santri kita sudah bisa menguasai ilmu bahasa Arab. Ada tambah lagi di akhir acara nanti insya Allah akan dibacakan doa, dipimpin doa oleh musyrif kita. Beliau adalah Ustadz Fahri Nurzaki. Beliau seorang Ustadz yang lulusan dari Stiba Makassar. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita melanjut ke acara yang berikutnya, yaitu acara sambutan dari pimpinan daerah Aisyah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah Kebumen. Kepada Ibu Siti Mudrika, kami persilakan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadan abduhu wa Ya Allah yang telah mencurahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah meskipun lewat daring, yang semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bunda Atika Muslim Zaki dari pimpinan Pusat Aisyah, yang pada malam hari ini akan memberikan pencerahannya kepada kita semua. Pengurus Ranting Muhammadiyah Kelapa Godo dan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang semuanya saya hormati. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada pimpinan Ranting Muhammadiyah Kelapa Godo yang telah mengundang kami untuk bersama-sama hadir pada pengajian malam hari ini, yang sebetulnya kemarin kami salah info, karena tanggal 23 kami sudah masuk, kok nggak ada yang nggak bisa masuk. Tahunya salah tanggal. Tapi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama belajar bersama dengan Ibu Dr. Atikah, dia tersayang, yang mudah-mudahan nanti ilmu yang akan diberikan banyak manfaatnya bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan tema pada malam hari ini, tema yang sangat luar biasa, karena kami dari pimpinan daerah Aisyah itu memang sudah tua-tua semua. Tua dalam arti umur, di mana menurut Syekh Al-Qurtubi, kalau kita sudah melewati umur 40 tahun itu sudah termasuk usia tua. Di mana masa usia tua itu fungsi tubuh kita semua sudah menurun, kenikmatannya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan panjang umur dengan amalan yang baik. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, khairun nasi man tala umurihi wa hasuna amali. Baik-baik manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan amalannya baik. Utamanya Dr. Atika, mohon pencerahannya bagi kita semua. Bagaimana kita bisa menghadapi masa tua ini menjelang, karena fase kehidupan manusia itu akhirnya kepada kematian. Mudah-mudahan kita semua berharap nantinya kita
bisa menjadi atau dalam kematian kita adalah husnul khotimah. Saya sangat gembira sekali bahwa mudah-mudahan kami berharap kita bisa bertemu langsung Ibu Bunda Atika. Kapan-kapan bisa silaturahmi ke PDA Kebumen. Bisa bercengkrama. Kalau pada kesempatan hari ini kita lewat Zoom, mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi langsung supaya ilmu dari Bunda ini bisa kita peroleh sebanyak-banyaknya. Kalau malam ini jadwalnya hanya 1 jam, saya kira kurang sekali. Namun demikian, kami berharap Bunda bisa sekali hadir ke PDA Kebumen. Karena Kebumen ini kepengurusannya untuk periode ini sepertiga Bunda. Dari sepertiga sudah manulah, sudah senja mungkin. Sudah di atas 60. Sepertiga di atas 50, sepertiganya di atas 40. Nah, dengan perkembangan yang dengan teknologi yang semakin canggih, ke depan kami berharap pimpinan-pimpinan daerah, utamanya daerah Aisyah Kebumen ini dipegang oleh, meskipun tua ya tidak tua senja, tidak tua sekali. Jadi masih bisa mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini. Apalagi dengan pandemi ini memang banyak hikmahnya. Jadi kita tahu apa itu Zoom, Bunda. Jadi ini saya juga sudah tua atau sudah senja ya. Itu ya dengan hikmah pandemi ini memang kita semua berpikir bisa menggunakan teknologi seperti malam hari ini. Yang sebelumnya sama sekali kita tidak berpikir bahwa ada teknologi yang seperti ini. Meskipun kita harus di rumah menjaga jarak, mengikuti protokol saran dari pemerintah, kita tetap bisa mengaji. Apalagi dengan Bunda Atika yang saya yakin banyak sekali pencerahan yang akan nanti diberikan. Ini salah satu hikmah pandemi, Bunda. Kalau tidak mungkin tidak bisa bertemu seperti ini. Insyaallah, Bu. Ye, matur nuwun Bu Mutrika. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita simak bersama apa yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Atika. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan meskipun kita usia sudah tua atau senja, kita tetap bersemangat untuk beramar ma'ruf nahi munkar di Perserikatan Muhammadiyah. Saya kira itu, Bunda, mudah-mudahan silaturahmi kita ini bisa berlanjut di pertemuan secara fisik. Amin, di amin. pimpinan daerah Aisyah Kebumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Putrika dari pimpinan daerah Aisyah Kebumen yang telah memberikan sambutan dan apresiasinya pada kajian yang diselenggarakan oleh pimpinan Natim Muhammadiyah Probolinggo ini. Dan alhamdulillah Bu Mutrika, untuk kajian memang kita rutin setiap seminggu sekali. Dan insya Allah nanti kajian ini kita rekam dan akan kita upload di akun YouTube milik MI Muhammadiyah Probolinggo yaitu Miko TV atau di Facebook resmi milik MI Muhammadiyah Probolinggo. Dan bagi peserta yang menginginkan untuk mendapati file materi, insya Allah nanti akan kami kirim. Dan silakan WA ke nomor kami 089 673 120 051. Nomor saya 089 673 120 051. Itu untuk tambahan karena waktu sudah terlalu malam, kepada Ibu Dr. Atika Muslim, waktu dan tempat kami persilakan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Nur Wahid selaku penyelenggara kajian ini, kemudian Ibu Mudrika, pimpinan daerah, bisa kami sebutkan satu persatu para yang hadir melalui Zoom ini maupun yang ada di jamaah di Masjid Kelapa Gading. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu pada suasana yang sebetulnya bagi keluarga kami itu suasananya ini masih ada dalam suasana. Bapak dan Ibu yang kami hormati, juga saudara-saudara kami yang saat ini pada hadir, bahwa 4 hari yang lalu, dari tepatnya itu tanggal 21, masih dini hari ya, 1:30 malam itu telah meninggal, telah wafat, telah pulang ke hadirat Allah, Bapak Dr. Rifki Muslim. Beliau itu saya ingat tanggal terakhir mengisi di sini itu tanggal 3 November. Jadi beliau itu memberikan mengenai teladan Rasulullah dalam rangka Maulid. Bapak dan Ibu sekalian, salawat dan salam kami panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan tuntunannya kita masih tetap di dalam iman dan Islam sampai saat ini. Bapak dan Ibu sekalian, para yang hadir pada hari ini, pendengar pada hari ini, perlu saya sampaikan sedikit bahwa beliau, Dr. Rifki itu meninggal karena COVID-19. Jadi penyakit yang saat ini sekarang ini ada. Nah, kita mengetahui bahwa dari orang-orang dari kita itu masih banyak yang tidak percaya bahwa penyakit itu ada. Karena memang tidak kelihatan, kuman tidak kelihatan, virus tidak kelihatan. Jadi disuruh memakai masker, mencuci tangan, segala itu seperti seolah-olah menyepelekan. Kemudian tetap salam-salaman, nah itu. Kemudian ada keramaian juga. Memang kuman itu tidak kelihatan, tetapi ada. Adanya itu sunatullah, atau bagaimana tiap 100 tahun sekali selalu ada saja penyakit itu yang mewabah mendunia. 100 tahun yang lalu itu juga ada wabah semacam flu seperti ini yang hampir mematikan separuh dari penduduk dunia, karena pada saat itu penduduknya masih sedikit, kemudian obat-obatnya belum ada, sehingga kalau sakit ya pasrah saja biasanya. Tetapi yang sekarang ini yang namanya virus corona yang ketemunya itu dimulai dari di daerah RRT itu Desember tanggal 19, makanya COVID itu Desember 2019, makanya dinamakan COVID-19. Jadi coronavirus disease yang ketemunya pada tahun 2019 dimulai di Wuhan, di Cina. Kenapa di sana? Ternyata di sana itu cara makannya jelas, banyak makanan ini tidak halal. Kemudian makanan-makanan yang seharusnya tidak dimakan seperti ada ular, biawak, kecoa atau macam-macam tikus, kucing, segala itu dimakan semua. Nah, dari situ biasanya binatang-binatang itu juga mengandung virus, mengandung kuman. Kalau
biasanya mereka kan menularkannya dari antar binatang, tetapi kalau sudah sampai kepada manusia, itu akan menjadi lebih ganas. Nah, itulah sifat dari virus yang corona itu yang sampai sekarang itu vaksin sebetulnya sedang diusahakan. Karena untuk membuat satu vaksin itu dibutuhkan waktu 10 tahun. Karena ada uji klinis, kemudian ada uji binatang, kemudian ada uji manusia. Nah, itu jadi waktunya itu sampai 10 tahun. Kalau yang mengatakan sekarang tiba-tiba sudah ada virus dan sebagainya, itu virus-virus yang lama yang dulu ada SARS, kalau ingat itu ya, influenza burung. Nah itu virus itu yang dibuat, yang dicobakan, yang barangkali bisa memproteksi, tapi ya tidak seampuh kalau memang virus itu berasal betul-betul dari COVID. Jadi kita memang sedang menunggu saja. Nah, bagaimana dengan kita menunggu ini? Nah, kalau menunggu, ini saya ingat, Mas Rifki itu kurang apa? Beliau itu dokter, bersih, makanannya itu juga bagus, makanannya itu makanan yang bergizi tinggi, itu masih kena juga. Nah ini jadi kita ingat, kenanya dari siapa kita tidak tahu. Tetapi ada orang-orang yang namanya OTG, orang-orang yang tidak ada tanpa gejala. Nah ini OTG ini banyak sekali di sekitar kita. Mereka tidak tahu, kita tidak tahu. Kalau mereka tahu, tentunya mereka melindungi dirinya sendiri. Mereka yang OTG itu adalah mereka yang badannya ada kumannya, yang bisa menularkan kepada orang lain, tapi dia sendiri sehat. Nah ini justru yang berbahaya. Tapi kalau ada orang yang sakit, kita tahu dia sakit. Maka kita waspada. Tetapi ini dia sakit tapi tidak sakit dan bisa menularkan ke orang lain. Yang ditulari itu mungkin menjadi lebih berat karena ada faktor usia, ada faktor penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu mungkin diabetes, darah tinggi, penyakit kanker, penyakit TBC, asma, dan sebagainya, kegemukan. Nah, itu adalah penyakit penyerta jantung dan sebagainya. Kalau kita gejalanya itu diare, kadang-kadang diare. Diare kan biasa saja. Tapi memang diare itu ada yang asalnya dari virus. Jadi bisa sembuh sendiri selama 5 hari. Kemudian ada yang gejalanya itu mula-mula seperti badannya pegel semua seperti flu. Itu juga bisa. Kemudian ada lagi yang gejalanya apa? Tiba-tiba rasanya sesek. Itu yang namanya happy hipoksia itu ya. Tiba-tiba rasanya sesek. Tidak tahu tapi sesek. Kemudian lemes, pegel. Dan ini tidak bisa membau. Yang biasanya itu kalau ada orang menggoreng ikan asin dan sebagainya itu bau. Tapi ini kok tidak bau. Nah itu yang kita harus hati-hati. Apalagi kita baru datang dari satu pertemuan dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau itu gejala-gejala awalnya. Nah, bagaimana orang-orang sekarang? Jadi susah sekali kita memberi edukasi kepada orang-orang yang menyepelekan. Karena apa? Musuh kita itu tidak tampak, musuh kita itu tidak kelihatan. Jadi virus ini sangat tidak kelihatan. Tapi kita harus tetap, ternyata ajaran Islam itu betul. Selalu mencuci tangan, itu betul sekali. Berwudu dengan cara yang benar. Caranya bagaimana? Disedot airnya,
bukan cuma di apa namanya itu di gini-ginikan di hidung, tidak, disedot sampai terasa di pangkal paha itu seperti sakit, kemudian keluarkan keras-keras. Karena ternyata virus itu ada di pangkal hidung. Maka bagus sekali kalau terus kita sedot, kita mulai latihan, mulai sekarang itu menyedot air ke hidung, keluarkan keras-keras. Nah mungkin masih ada virus yang ketinggalan dia akan kemana? Masuk ke tenggorokan. Maka kumur-kumur. Cara berkumur-kumur di dalam wudhu kita sempurnakan dengan seolah-olah kita mendapatkan obat tenggorokan dari dokter. Jadi kita jamak gini, kalau dengan gitu, ininya tercuci tenggorokannya. Nah, insya Allah kalau wudhunya kita betulkan, kemudian itu bagian yang virusnya masuk itu dan badan kita kuat, maka insya Allah kita tidak akan virusnya itu tidak akan sampai. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Biasakanlah minum air tapi jangan dingin, hangat. Kalau minum air hangat itu lendir-lendir yang sudah terkumpul di sini itu insya Allah bisa bisa terkikis. Nah, itu ya salah satu cara. Kemudian cara yang lain kalau itu dari cara itu adalah meningkatkan imunitas. Meningkatkan imunitas itu pernah disampaikan juga oleh Pak Rifki di Arsalah ini. Meningkatkan imunitas itu dengan berbagai macam cara, ya. Antara lain, ya, dengan cara membaca Al-Quran. Kalau nggak salah itu 2 atau 3. Dengan membaca Al-Quran itu tergetar semuanya, ya, sel-sel di sini, kemudian sel-sel yang ada di tenggorokan itu tergetar sehingga akan merangsang untuk pembentukan imunitas. Ini sudah ada penelitiannya yang mungkin bisa dilihat lagi di kajian-kajian yang lalu. Kemudian selain membaca Al-Quran, kemudian seperti Atib An-Nabawi itu ya, Tibun Nabawi itu yang dengan kurma, kemudian dengan madu, habatus sauda, itu semua yang herbal-herbal yang bisa meningkatkan imunitas kita. Kalau beberapa waktu yang lalu Ustadz Adi Hidayat ya katanya menemukan obat-obat COVID gitu. Ternyata bukan obat tetapi itu adalah semacam herbal-herbal yang bisa meningkatkan imunitas. Karena apa? Itu penyakit yang COVID itu adalah berasal dari virus. Kalau virus itu, kalau badan kita kuat, tidak ada penyakit-penyakit penyerta, insya Allah itu nanti virusnya akan kalah. Nah itu untuk meningkatkan imunitas, itulah yang dipelajari oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan obat-obatnya itu ada dari daerah Hindi atau Persia atau Arab Selatan. Nah saya pikir itu kalau saya melihat seperti itu seperti habatus sauda yang asli. Nah ini habatus sauda itu sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi itu bisa untuk meningkatkan imunitas. Madu juga. Tidak usah menanyakan saya diabetes kalau minum madu bagaimana. Madu yang ini ya gini. Diabetes itu adalah penyakit gula. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi gula. Batasi, sangat dibatasi. Bukan tidak boleh, dibatasi. Sehari itu mungkin hanya 1 derajat. Atau lebih baik tidak, karena di dalam nasi sudah mengandung itu. Ya. Maka kalau madu itu kandungan gulanya bukan glukose. Kalau yang lain-lain itu kan glukose, tapi ini adalah sukrose, fruktose, manose, laktose dan sebagainya yang itu yang dimana di dalam tubuh itu langsung bisa digunakan. Sehingga kalau puasa itu kan dianjurkan minum manis-manis dulu sebelum
makan. Lah manisnya itu bukan kolak, manisnya itu ya madu. Kalau nggak madu, kurma. Karena memang kandungan anunya kalau di madu itu beda sekali. Cara membedakan madu yang apa dengan ini itu nanti ada pelajaran tersendiri, tanya, bukan nanti tidak di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu sekedar tadi yang COVID itu tadi ya, yang dengan COVID itu ada 3 saudara saya ya, itu Gombong asli, keturunan Gombong semua, keturunan Atmawigeno, yang dalam 3 bulan itu meninggal. Yang ini kaitannya nanti ya dengan apa namanya yang akan saya sampaikan di sini tadi di dalam slide yang pertama. Di dalam slide yang pertama, ya, slide yang pertama. Ini menata senja, meniti surga. Slide yang pertama. Slide yang pertama. Ya, ya. Yang ada gambarnya ini. Yang ada gambar. Nah ini. Nah, ini kan ada apa? Wasari'u ila mahfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu akan menuju, akan merasakan mati. Nah, maut, mati. Kata Ibu Mudrikah itu tadi, kita kok sudah tua-tua, selalu jangan merasa itu, jangan merasa tua. Itu kata Profesor Yunus itu mengatakan, kalau ditanya umurmu, jangan bilang, saya sudah tua. Jangan. Kita katakan saja, umur saya berapa? 72. Umur saya berapa? 76. Umur saya berapa ini? Katakanlah dengan kalimat. Karena umur itu apa? Hanya deretan kalimat. Kalau kita bilang saya kan sudah tua. Nah kalau sudah tua itu konotasinya itu negatif. Lemah, pikun, terus apa namanya dituntun, matanya kabur, makanya gugur, gigi mulai gugur dan sebagainya. Jangan. Jadi selalu katakan dengan umurmu berapa? Saya 65. Oh sampun sepuh ya. Alhamdulillah. Jadi selalu kita itu positive thinking. Segala sesuatu itu dengan rasa syukur. Oh alhamdulillah umur saya sekian. Jangan sudah sepuh kok saya. Jangan. Nah ini wasari'u ila mahfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu yang jannahnya itu seluas langit, seluas bumi. Itu disediakan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Nah, karena meninggal itu atau mati itu tidak menunggu umur. Tidak selalu harus tua baru meninggal. Tidak selalu harus sakit itu terus harus meninggal. Jadi bermacam-macam cara untuk meninggal. Itu karena hak prerogatif Allah. Dan kalau sudah sampai pada waktunya, itu tidak bisa mundur dan tidak bisa dimajukan. Yang terpenting adalah itu, bersegeralah kepada ampunan Allah. Bersegera dengan ampunan Allah apa? Ya kita mengetahui istighfar setiap hari, berbuat baik setiap hari, mengerjakan sesuatu yang Allah itu suka. Nah itu yang apa namanya kita bisa menafsirkannya sendiri. Kalau bersalah kepada orang, segeralah minta maaf. Jangan menunggu nanti saja kalau Idul Fitri kita bermaaf-maafan. Tidak. Segeralah minta maaf kalau memang kita mempunyai kesalahan. Kesalahan kepada manusia itu hanya akan hilang kalau kita meminta maaf langsung. Tetapi kesalahan kepada Allah kita bisa dengan cara beristighfar, kemudian dengan sholat dan sebagainya. Wa jannatil arduhas samawati wal ardh. Jannah itu seluas langit dan seluas bumi. Siapa yang bisa mengukur luasnya langit, luasnya bumi?
Itu saya pernah membaca, saya pernah melihat satu video itu yang mengesankan sekali, yaitu itu menggambarkan tata surya. Itu ada matahari, bulan, bintang-bintang, dan sebagainya. Itu kalau dilihat dari jarak sekian lagi, itu yang namanya bumi hampir-hampir nggak kelihatan, hanya sebesar debu saja. Ini bumi yang kita tempati. Nah itu apa? Itu milik Allah. Itu luasnya itu seluas kita itu sebetulnya di dalam tata surya ini hanya sebesar debu. Kita itu sebesar apa lagi nggak bisa digambarkan lagi kalau buminya saja sebesar debu. Ini kaitannya mungkin ya. Saya itu suka membaca Al-Quran, kemudian membaca artinya. Dan kalau yang saya tidak tahu, ya karena saya itu bukan mubaligh ya, saya itu hanya balighu anni walau ayah, sampaikan yang berasal dari itu walaupun satu ayat. Itu saya melihat di Al-Quran itu ada beda-beda mengenai waktu. Ya, di di surat apa saya itu jadi lupa. Yang gini, yang waktu puasa itu ada itu yang 1 tahun lupa kan, ini khas lansia itu gitu. Nanti kalau sudah selesai baru lupa. Itu waktu 1 tahun sama dengan 1 yang waktunya itu sama dengan 88 tahun gitu ya. Lailatul Qadar itu Bu. satu. Lailatul Qadar nggih. Nah, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nanti kan ya, itu kan 88 tahun, 83 tahun kan kalau dihitung. Lagi di surat Al-Ma'arij, di mana kadarnya 1 hari di bumi itu sama dengan 50.000 tahun gitu. Terus ada lagi di surat mana lagi itu juga ada. Saya itu pernah menanyakan pada yang waktu itu memberikan pelajaran di Rumah Sakit Islam, kok berbeda-beda ya waktunya, itu penafsirannya bagaimana. Nah itu pas ustadznya itu juga ya, saya sendiri ya kurang paham ya. Nanti kalau saya tahu, nanti minggu depan saya jawab. Jadi kemungkinan begini loh Bu, surga itu bertingkat-tingkat. Jadi ada tingkat ini, tingkat ini. Mungkin tingkat yang paling atas itulah yang paling luas. Karena apa? Kita dari dulu sampai sekarang ini belum kiamat. Jadi berapa banyak orang itu. Nah orang itu kan nanti kan dipilah-pilah. Ada yang di Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul apa gitu. Jadi tetap itu belum memuaskan saya yang itu mengenai dimensi waktu. Kenapa ada yang 83 tahun, ada yang 50.000 tahun, ada yang 1.000 tahun. Catatannya di Quran saya ada. Oke. Uiddat lil muttaqin. Nah, ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang muttaqin itu. Sebetulnya sederhana saja, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah, yang menuruti perintah Allah, dan menghindari larangan-larangannya. Untuk orang-orang yang bertakwa itu sungguh luar biasa. Janji Allah itu ada 6 untuk orang-orang yang bertakwa. Itu ada pada surat At-Tolak 3-5. Itu saya paling suka membaca surat itu, dan tafsirnya itu sering saya share-sharekan kemana-mana. Yang pertama itu Allah akan memberikan jalan keluar. Mohon maaf ya bahasa Arabnya itu saya kurang paham daripada salah nanti ya. Pokoknya akan memberikan jalan keluar. Yang kedua akan
memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Kalau kita sebagai orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, itu Allah akan mencukupkan rezeki kita. Yang keempat, Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Yang kelima, ini mungkin pasti ada yang ketinggalan. Pokoknya yang keenamnya itu adalah nanti kita akan mendapatkan Jannatun Na'im. Jadi Allah akan memudahkan urusan, akan memberi jalan keluar, memberi rezeki arah yang tidak disangka-sangka, akan memudahkan urusan kita, akan menutupi kesalahan kita, akan mencukupkan keperluan kita, dan yang terakhir itu tadi ya, kita akan di jannah, ya, akan mendapatkan jannah atau pahala dari Allah. Lanjut juga untuk yang bertakwa. Jadi mudahkan bertakwa itu sebetulnya taat kepada apa yang diperintahkan Allah dan menghindari larangannya. Itu. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu adalah juga orang-orang yang suka bersedekah, suka berinfak. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau ada kata-kata infak itu berarti kan uang yang kita keluarkan. Jadi jangan sampai kita gaji aja nggak cukup, pendapatan yang cukup kok suruh infak, suruh sedekah. Itu jangan. Sebetulnya infak, sedekah itu lebih luas. Sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah senyum, sedekah menyingkirkan duri dari jalanan, kemudian sedekah memudahkan urusan orang, membuat sedekah itu jauh lebih luas. Nah, tapi kalau infak itu uang, sesuatu yang kita keluarkan, uang atau yang diuangkan. Nah itu kita harus menyikapi ini secara cerdas. Misalnya begini, kalau uang tidak, mungkin agak sulit. Bagaimana kalau kita ke kantor, kita itu membawa 1 bungkus untuk sarapan. Kan di rumah itu ya kita sarapan ya sekedar nasi dengan telur, apa nasi goreng dengan telur saja gitu ya. Nah, tapi nanti itu kan ada nilainya. Nanti itu kita kasihkan, hari ini kita kasihkan kepada cleaning service ini. Nah, jadi banyak sebetulnya ya yang namanya infak itu. Nah, infak itu juga dianjurkan oleh Allah karena dengan infak itu rezeki kita akan terus-menerus ada. Ingat bahwa rezeki bukan berarti uang. Seperti ceramah saya mungkin yang lalu ya mengenai rezeki dari surat Al-Fatir ayatnya 7. Jadi barang siapa yang setiap hari membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, kemudian menginfakkan hartanya, serta secara diam-diam atau terang-terangan, mereka itu sedang berdagang dengan Allah dengan perdagangan yang tidak merugi. Jadi, kalau dagang tidak merugi itu berarti apa? Kan setiap hari untung. Nah itu, membaca Al-Quran setiap hari. Infak dalam keadaan terang-terangan atau diam-diam itu seperti yang diumumkan itu bukan berarti ria yang seperti di masjid berangkal hari dapat ini dari saudara ini sekian ada hamba Allah ya bagus juga kalau dia tidak ingin diumumkan, tetapi ada bagusnya juga karena tidak salah ya diumumkan. Itu maksudnya untuk ya merangsang atau menginspirasi yang lain. Jadi semuanya bagus. Jangan sampai ada rasa suudon, alah wong infak 100 saja kok diumumkan, enggak apa-apa. Ya, bagus-bagus saja.
Nah, kemudian yang lain. Coba slide yang lain. Nah, slide yang lain ini yang menu menata senja meniti surga itu tadi, yaitu wal kadhiminal ghaidh. Jadi bisa marah. Ojo nesunan, ojo jengkelan, aja marah. Jangan emosian. Memang kalau masih muda itu emosian. Kemudian marah. Sedikit marah itu marah. Marah itu juga baik ya. Marah itu juga harus kita sikapi marah yang bagaimana. Kalau anak malas sholat, kemudian sudah disuruh bolak-balik wudu, sudah masih keleleran, masih lihat-lihat HP, kita marah itu baik. Tapi kalau nggak ada apa-apa sudah dibantu ini marah, ini marah. Senggolan sedikit mungkin ya apa dengan apa sepeda atau apa marahnya sampai luar biasa. Nah itu apa namanya marah itu harus ada pada tempatnya. Jangan sedikit-sedikit makanan kasinan itu marah. Terus kurang matang marah, kurang pedas marah. Nah itu marah-marah yang tidak ada pada tempatnya. Sehingga apa namanya di dalam satu hadis atau itu dikatakan kalau marah itu karena setan itu biasanya marah sedikit bisa jadi besar. Dan setelah besar itu bisa menyebabkan perceraian, bisa menyebabkan pembunuhan hanya karena hal yang kecil saja. Maka tuntunan agama mengatakan kalau pas marah itu kan pengaruh dari setan. Setan itu kan api. Maka kalau pas berdiri usahakan duduk. Atau kalau bisa itu wudu. Nah itu pokoknya berubah posisi. Kalau berubah posisi itu insya Allah ya. Insya Allah itu ada mengurangi, itu secara psikologis juga begitu. Atau kalau yang satu marah, yang lain diam. Diam atau keluar, atau biar tidak kena pengaruh setan. Ya paling-paling nanti setelah itu kan selesai. Jadi pemaaf, kemudian tidak marah, itu adalah salah satu jalan untuk meniti surga. Janganlah kamu marah, bagimu surga. Ya kan? Itu anak-anak TK itu sudah diajari itu. Apa itu anunya bahasa Arabnya cucu saya bisa, tapi saya lupa. Lanjut. Ini tadi mengenai marah ya. Itu kalau kita lihat tuh di masyarakat. Ya. Di masyarakat, apalagi di medsos ya. Ada sedikit aja terus marah kok luar biasa. Sudah dimaafkan masih menuntut lagi, ditulis di media massa setengah halaman 3 hari berturut-turut. Itu kan kayak berlebih-lebihan. Ya mudah-mudahan kalau kita sebagai orang Islam tidak akan begitu. Wal'afinina aninas, dan ini memaafkan itu jauh lebih bagus daripada meminta maaf. Dia belum meminta maaf tapi sudah kita maafkan. Nah, betapa indahnya dunia kalau ya, betapa damainya kita kalau selalu ada perasaan untuk memaafkan. Jangan menunggu sampai Idul Fitri baru maafkan. Secepatnya merasa salah, minta maaf. Meminta jauh lebih berat daripada memaafkan. Karena ada gengsi di situ. Lah gengsi itu siapa yang ada di belakang gengsi itu? Itu setan. Lebih baik kita memang seperti ini itu hal latihan mungkin masih suka marah, mungkin masih suka emosi, tapi latihan. Dan biasanya dengan bertambah umur itu kita akan jauh lebih bijaksana. Kalau umur sudah bertambah, kalau umur sudah di atas 40, 50 tidak berubah.
Nah itu ya hati-hati kalau sikap-sikap seperti itu menetap. Karena umur 40 tahun, nah ini satu istimewa sekali ya. Umur itu sampai disebutkan di dalam surat dalam keadaan makin berat. Sehingga pada waktu melahirkan dan umurmu mengandung sampai melahirkan itu 30 bulan. Nah ini juga kepengen saya tanyakan kepada ahli agama ini. Ini di surat Prof itu mengandung menyusui 30 bulan, tapi Al-Baqarah 233 susuilah anakmu sampai 2 tahun. Ini bagaimana? Ini pernah saya tanyakan pada almarhum Dr. Subki Abdul Qadir, katanya begini, orang awam itu melihat orang hamil itu biasanya setelah umur 3 bulan karena sudah mulai perutnya kelihatan. Nah, kemudian 9 bulan lahir. 9 bulan lahir menyusui. Nah, itu 30 bulan. Tapi ya itu belum memuaskan saya. Apa ya benar gitu. Gimana sih Quran ini kok mengatakan hamil melahirkan menyusui 30 bulan yang di 233 Al-Baqarah 2 tahun. Nah, ini kalau sudah umur 40 tahun sampai diajari ada doanya. Ya. Robbi ini an ashkura nikmataka allati an'amta wala walidayya wa an a'mala sholihan tardhahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa bagus banget ya. Itu doa mohon pada Allah bagaimana cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada diri saya, kepada kedua orang tua saya. Bagaimana mohon untuk diberi kebaikan kepada diri, orang tua, dan dzurriyyah, anak cucu, anak turunan. Dan saya bertaubat padamu dan saya akan itu pokoknya begitu ya, bertaubat kepadamu dan menjadi orang yang berserah diri. Kenapa usia 40 tahun itu sampai disebutkan di Al-Quran? Nah, ini kalau orang Barat mengatakan life began at 40. Hidup itu mulai 40. Nah, kalau orang Barat beda. Kalau sudah 40 tahun, mesti jadi bergayanya seperti anak muda. Saya walaupun 4 tahun semakin seksi, semakin ini, semakin itu. Nah, kalau orang Islam beda. Kalau kata Nabi, umur 40 tahun itu adalah tonggak. Akan menjadi baik atau akan menjadi tidak baik. Kalau nasnya itu adalah akan menjadi orang baik, maka semua perbuatan-perbuatannya itu akan mengarah kepada kebaikan. Nah, kalau sudah 40 tahun masih pecicilan, 40 tahun kok belum tobat, belum bertambah ibadahnya, itu kita takutnya bahwa kita itu diarahkan kepada arah yang itu, yang tidak betul-betul umur 40 tahun itu enggak. Itu kalau menurut kedokteran bagaimana? Nah, kalau itu umur 40 tahun itu matang itu untuk wanita. Kesuburan wanita itu sampai 40 tahun. 40 tahun lebih itu biasanya sudah berkurang suburnya. Memang masih bisa punya anak tapi tidak semuanya. Hanya ini paling subur itu ya 40 tahun ke bawah. Di atas itu ya sudah mulai kurang subur. Nah, kalau laki-laki bagaimana? Ya mungkin sudah semuanya sudah settle ya dari sisi pekerjaan, kemudian dari rumah tangga sudah mulai
Lanjut. Wal afina aninnas, jadi maafkan. Kita kadang-kadang ya menyayangkan ini, bahwa ada sebagian orang Islam itu yang terlalu emosi. Hanya pimpinannya dihina atau pimpinannya kurang itu, emosinya luar biasa. Nah, sebetulnya itu bukan dari ajaran Islam. Kalau Nabi kita boleh gitu. Tapi kalau manusia, misalnya hanya pimpinan partai atau pimpinan apa, itu diomongin kurang baik, nah sampai membakar-bakar misalnya begitu, itu emosinya ya berlebihan. Kalau kita berpikir lagi bahwa zaman dulu ya Nabi sampai dihina, ditimpuk dengan kotoran di Taif dan di Taif dan. Tapi yang Nabi itu beda ya dengan kita manusia. Luar biasa ya. Nabi diam aja, diludahi sama Yahudi yang buta, tetap disuapin setiap hari. Nah, kita rasanya ya belum bisa meniru seperti Nabi, tapi coba mengarahnya seperti Nabi. Kalau kita hampir emosi, ingat bahwa Nabi dulu tidak terangkat itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang muhsin, orang yang baik. Nah, itulah kita untuk meniti surga di sisa usia kita. Itu selalulah berdoalah untuk menjadi orang yang baik, untuk selalu dituntun arah baik dan penuh dengan kebaikan. Sudah mengurangi sifat emosi, sudah mengurangi sifat iri, dengki, apalagi sih sebetulnya kan sudah ada sebenarnya ya bagi kita. Lanjut, next. Ini sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Maka kita di umur-umur yang begini ini harus sholatnya itu sudah mulai ke arah yang khusyuk. Tetapi ya begitulah, untuk sholat secara khusyuk itu memang susah dan itu dilatih. Nah, bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Itu kita harus mengetahui arti dari sholat. Kalau kita tahu arti dari sholat, itu kita akan tahu seperti duduk di antara dua sujud. Itu biasanya kan ya, Rabbi firli warhamni wa'afini warfa'ni wa'sukni wa'tini wa'afini wa'afani. Itu. Nah, kalau kita tahu artinya itu luar biasa. Duduk di antara dua sujud itu. Rabbi firli, ampuni aku, warhamni, sayangnya aku, wajburni, cukupkan, warzukni, berilah kami rezeki, wahdini, pentunjukilah aku, wa'afini, maafkan aku, wa'fu'ani, sehatkan aku dan maafkan aku. Nah, itu kan artinya baik. Kalau kita tidak tahu, biasanya cepat. Dan suci agak lama. Hamdi. Nah, jadi kan sholat itu lagi membaca Allah. Kita sekarang mulai kita kalau itu yang godaan setan, kunci yang linknya di sini.
Jadi manapun juga tetap berusaha untuk itu yang khusyuk, karena sholat itu mulai dari wudhunya yang betul dulu, kemudian pakaiannya bersih, tempatnya bersih. Ya usahakan ya pakaian yang untuk sholat itu ya jangan yang dipakai yang seperti tadi itu, ganti. Walaupun itu nanti yang lain yang pakaian tadi dipakai lagi. Lanjut. Yuk. Lanjut. Slide selanjutnya. Slide. Nah, jika sholatnya bagus, dia menang sukses. Kalau sholatnya rusak, itu ya menyesal atau rugi. Jadi nggak ada bekasnya sholat itu ya. Nah, ini ada hadis ya. Dari hadis riwayat Tirmizi. Maka jika ada yang kurang dari sholat fardunya, Tuhan Azza wa Jalla berfirman, lihatlah kalian, apakah hambaku mempunyai amal sholat sunnah. Maka itulah yang dapat menyempurnakan kekurangan fardunya. Kemudian semua amalnya juga seperti itu. Jadi sholat sunnah itu untuk nembel. Kalau ada yang kurang-kurang gitu. Jadi usahakan sholat sunnah itu. Ya memang kita itu selalu dalam keadaan terburu-buru, ada banyak dipikirkan. Maka ya usahakan kalau sholat itu betul-betul yang maknina, kemudian dapat sunnah ya dilaksanakan. Ya, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Ini sudah pas jamnya jam. Kalau di tempat ini di Jakarta pas Isya. Saya mohon maaf kalau dalam apa yang saya sampaikan ini ada yang salah atau keliru. Ya, karena saya manusia. Al-insanu manusia. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti saya mohon untuk zaman terus adalah hanya dan kemudian Pak tadi itu juga dan kemudian Mas Rifki itu tinggal karena COVID, masih muda-muda. Jadi Mas Badrus itu belum ada 50, kemudian ya, Pak Ustadi itu belum ada 60, itu suaranya. Pak masih ada itu, sudah ya, udah ya. Ya, kecuali tadi ya, saya didoakan untuk keluarganya Mas Riki 11 orang itu masih dirawat. Insya Allah sesi terakhir. Monggo, makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atikah Muslim materinya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi bagi kita untuk selalu ingat, terlebih di masa pandemi seperti ini di mana malaikat maut, kematian itu amat dekat dengan kita semuanya. Tadi intinya adalah itu adalah sholat kita, sehingga nanti di yaumil qiyamah ketika sholat kita insya Allah akan baik untuk semuanya. Bapak Ibu jamaah yang hadir pada kajian pada malam ini, alhamdulillah kajian yang hadir di
online ada 38 ya, dan yang ada di masjid juga tentunya lebih banyak ya. Di sesi terakhir kali ini kita akan sama-sama berdoa untuk kesehatan kita semuanya ya, dan terlebih wabil khusus untuk saudara kita dari keluarga besar Profesor Rifki Muslim yang sekarang masih dirawat, dan untuk saudara karena COVID ya, ada beliau Al-Ustadz Fahri Nurzaki, kami persilahkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Wahid. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, menyempurna majelis kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian Allah Subhanahu wa taala mengganti pahala yang baik, pahala yang terbaik, dan menerima amal kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nazzalat alaihimus sakinah", turunkan kepada ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rahmat-Nya, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mendoakannya, wa dzallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut namanya di sisinya. Juga kita doakan kepada saudara-saudara kita, guru-guru kita yang pada pekan ini dengan kasih sayang dipanggil untuk menghadap kepadanya, yaitu guru kita Profesor Dr. Rifki Muslim, kemudian Ustadz Bapak Uswadi bin Suwandi, juga Ustadz Bapak Badzam bin Yusuf Hafiz rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqi wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'atil asqam. Allahumma inna na'udzubika min waba'il corona. Allahumma inna na'udzubika min waba'il corona. Allahumma inna na'udzubika min Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' mudkhalahum wa akrim nuzulahum wa bil ma'i wath thalji wal barad wa adkhilhum wa wasi' qabrahu wa adkhilhum fil jannah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina ya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina. Amin. Terima kasih kepada Ustadz Fahri Zaki. Beliau salah satu musyrif di Pondok Pesantren Diponegoro MI Muhammadiyah Merangga Pokokodo. Mudah-mudahan apa yang kita doakan bersama dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian saya tutup, mungkin dari Bapak Ibu hadir secara online ataupun offline, ada yang ingin ditanyakan, mumpung kita masih di forum kajian, silakan. Bagi yang hadir secara online, silakan untuk mengangkat tangan. Terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bu Atika Muslim. Kalau ada mungkin saya ingin sedikit menyampaikan tentang program pembangunan
pondok pesantren yang sudah jalan, alhamdulillah. Saya tampilkan slide-nya. Bentar, untuk slide-nya belum kelihatan. Sebelum ke slide, saya tampilkan kajian yang ada di pondok pesantren. Di sini santri sedang nahwu. Wal kathiru kullatani fa aktsaru wal qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati wa illam yataghayyar di situ santri sedang belajar untuk membaca kitab yang harus dipelajari oleh anak pesantren. Kita belajar di alam terbuka agar lebih terbebas dari corona. Biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Biwuqu'i an-najasati. Biwuqu'i. Coba ditanya. Biwuqu'i an-najasati. Biwuqu'i an-najasati. Biwuqu'in najasati. Wuqu'i. Ini kalimat apa? Kalimat isim, kenapa isim? Diawali huruf jar. Huruf jarnya mana? Bi. Itu untuk sedikit penampilan santri kita. Kita bukan hanya tahfidz, ya, tapi kita memang ke bahasa Arab juga kita perdalam untuk anak-anak kita semuanya. Kemudian untuk berikutnya perkembangan pembangunan pondok. Nah, sini saya sampaikan Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di gambar ini sedikit dokumentasi pondok yang sudah kita bangun. Di sini ruangan yang dalam, atap lantai pertama sudah jadi. Monggo mungkin dari Bapak Ibu jamaah yang ingin ikut andil menginfakkan harta kita untuk pembangunan pesantren untuk anak-anak kita semuanya bisa via transfer ke nomor rekening 6687 01 009 001 530 atas nama Rumah Tahfidz Diponegoro Merangkal. Konfirmasi transfer ke nomor WA saya 0896 73 120 051 atau ke nomor WA Pak Puji Irianto 085 228 153 938. Untuk penerimaan infak kita sampai bulan ini, alhamdulillah kita sudah masuk 596 juta dan kekurangan anggaran kita masih 637 juta sekian. Mungkin itu untuk informasi tambahan Bapak Ibu. Marilah kajian pada malam hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila dalam membawakan acara pada kajian online Masjid Nurul Huda Kelapa Gading ini banyak sekali kekurangan atau mungkin kurang dalam penyampaian. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kajian berikutnya pada malam Selasa, malam Rabu pekan besok dengan pemateri dari
Bapak Kiai Haji Faisal Muslim. Beliau adalah salah satu pensiunan dari UNICEF. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Cukup. Matur nuwun. Pak Faisal dereng di unmute pun nggih. Sehat, Mbak?